Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pipi Ermaliza, mengajar di SD 15 Pasaman. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu-isu strategis kontemporer merupakan sesuatu hal yang sedang berkembang saat ini, yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang ASN, kita dihadapkan pada pengaruh yang datang dari luar ataupun dalam yang lama-kelamaan semakin mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita harus memahami apa saja yang termasuk dalam isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Berikut merupakan isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Korupsi merupakan tindakan penggelapan uang atau penerimaan uang sogok atau penyalahgunaan yang untuk dapat keuntungan pribadi atau kelompok yang merupakan orang lain, perusahaan ataupun negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Faktor individu yaitu sifat tamak. Kedua, moral yang lemah menghadapi godaan. Tiga, gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek politis. 4. Aspek organisasi. Sebagai seorang ASN, kita harus menjauhi korupsi karena itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan hal yang melanggar hukum. Jadi, kita harus membangun sikap anti korupsi sejak dini, misalnya dengan cara bersikap jujur, menghindari perilaku yang merugikan orang lain, serta melaporkan pada pihak berwajib atau aparat hukum jika ada korban atau perbuatan korupsi. Yang kemudian, narkoba. Narkoba merupakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan suatu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan apabila digunakan dengan dosis yang berlebihan bisa menyebabkan overdosis bahkan kematian. Zat aditif. Yang pertama, alkohol. Kedua, anhalasia dan solvent. 3, tembakau. 4, dan lain-lain. Sebagai seorang ASN, kita harus membangun kesadaran anti narkoba pada diri kita dengan memulai dari diri sendiri, tidak salah dalam pergaulan, dan membina hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Teroris merupakan ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut, yang menimbulkan korban banyak, merusak fasilitas umum. Kemudian radikalisme merupakan sikap atau perilaku yang menginginkan perubahan yang dilakukan secara ekstrim dan kekerasan, namun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Membangun kesadaran anti-terorisme dan anti-radikalisme sebagai ASN, kita harus menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam diri kita, ikut serta berperan aktif jika negara dalam ancaman. Kemudian yang keempat, money laundering. Money laundering berarti mencuci uang. Money laundering berarti pencucian uang, atau dalam arti luas berarti suatu tindakan atau upaya dalam menyembunyikan uang atau dana yang diperoleh dari aksi kejahatan, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta yang sah. Sebagai ASN, kita harus menjauhi money laundering dengan menanamkan dalam hati apa yang kita miliki cukup dan menjauhi sifat tamak. Selanjutnya, proxy war. Proxy war berarti kaki tangan. Proxy war merupakan konflik yang terjadi di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak ikut secara langsung melainkan menggunakan kaki tangan atau proxy. Sebagai ASN, kita harus membangun anti proxy war dalam diri kita dengan menanamkan dalam hati pentingnya bela negara yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, kejahatan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime merupakan kejahatan dan beroperasi di dunia maya, di mana menggunakan jaringan komputer ataupun internet dan komputer itu sendiri. Sebagai ASN, kita harus menggunakan media sosial secara bijak, menggunakan untuk hal yang positif, serta biasakan untuk selalu cek informasi yang diterima terlebih dahulu terkait kebenarannya. Yang kedua, cara ASN menghadapi isu dan perubahan. Sebagai seorang ASN, kita harus bisa hadapi isu dan perubahan yang ada di era global seperti saat ini dengan cara yang pertama, menumbuhkan dalam diri rasa nasionalisme yang tinggi. Kedua, bersikap jujur dan bekerja sesuai dengan Pancasila dan undang-undang.
Yang ketiga, membina hubungan baik dengan rekan kerja. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, mengedepankan dalam hati tentang pentingnya bela negara. Yang keenam, mengamalkan Pancasila. Yang ketujuh, bijak dalam bersosial media. 3. Teknik menepis isu dengan USG. USG merupakan salah satu alat bantu tapisan dengan kriteria sangat USG atau tidak sangat USG. USG adalah U urgensi, yaitu seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Isu-isu yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama, kurangnya kepedulian orang tua siswa untuk memperhatikan protokol kesehatan kepada anaknya, seperti penggunaan masker yang sangat minim sekali di lingkungan sekolah. Yang kedua, besarnya pengaruh berita negatif kepada orang tua untuk tidak memvaksin anak mereka, sehingga para orang tua tidak bersedia memvaksin anak-anaknya. Yang ketiga, masih rendahnya kunjungan siswa dalam membaca ke perpustakaan. Metode USG analisa isu. Masalah yang pertama, kurangnya kepedulian orang tua siswa untuk memperhatikan protokol kesehatan kepada anaknya, seperti tidak menggunakan masker ke sekolah. Nilai U-nya bernilai 4, S-nya bernilai 5, dan G-nya bernilai 4, sehingga totalnya 13. Menurut prioritasnya, ini merupakan peringkat yang kedua. Masalah yang kedua, besarnya pengaruh berita negatif pada orang tua siswa tentang vaksin sehingga mereka tidak bersedia memvaksin anaknya. Itu nilainya U5, S5, dan G5, sehingga berjumlah 15. Ini mendapatkan prioritas yang pertama. Yang ketiga, masih rendahnya kunjungan siswa membaca ke perpustakaan. Nilai U-nya 3, nilai S-nya 4, dan nilai G-nya 4, sehingga berjumlah 11, yang mana ini merupakan prioritas yang ketiga. Keterangan skala 5 itu sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Berdasarkan rank penilaian yang ada dalam metode USG, maka isu utama yang akan ditindaklanjuti adalah besarnya pengaruh berita negatif pada orang tua siswa tentang vaksin sehingga mereka tidak bersedia memvaksin anaknya. Isu ini diangkat karena sangat USG agar orang tua bisa memahami pentingnya vaksin dalam mengimunisasi tubuh anak-anak kita dari virus. Apabila orang tua tidak segera memvaksin anaknya, maka akan sangat mudah virus merusak ketahanan tubuh anak kita dan penyebaran virus menjadi semakin cepat. Vaksin merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap bahaya virus, mensosialisasikan dan menyelenggarakan kegiatan vaksinasi sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik.